Perkenalkan, nama saya Wesley Desmond Simanjunta, NIM 250201022245. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait manajemen keamanan cyber, Cyber Security Management, terdiri dari konsep, teknologi, aspek legal, standar internasional, pemodelan ancaman, dan simulasi implementasi, serta di sini saya menggunakan studi kasus sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Latar belakang mengapa keamanan cyber menjadi prioritas strategis. Transformasi digital membuat kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi menjadi fondasi keberlangsungan organisasi. Manajemen keamanan cyber yang efektif memadukan teknologi, tata kelola, dan kepatuhan hukum melalui pendekatan berbasis risiko. Di sini terdapat prinsip inti CIA Triad, fase siklus identify sampai recover, kemudian ada kerangka legal, UU ITE, KIP, PDP, dan GDPR. Dan selanjutnya ada ancaman spesifik keamanan sistem AI atau Artificial Intelligence. Konsep dasar keamanan informasi menurut CIA Triad dianggap sebagai fondasi, diperluas dengan prinsip keamanan modern. Di CIA Triad itu ada confidentiality, yaitu informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Dimulai dari kontrol akses, enkripsi, klasifikasi datanya juga. Selanjutnya ada integrity, di mana data itu harus akurat dan utuh dan tidak dapat diubah tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Itu ada hashing, digital signature, dan version control. Dan yang terakhir ada availability, yaitu sistem dapat diakses saat dibutuhkan, yaitu redundansinya, terdapat backupnya, kemudian disaster recovery plan. Menurut Extended Security Model di sini berperan sebagai pelengkap dari CIA Triad, di mana konsep dasar keamanan informasi itu terdiri dari authentication, authorization, dan non-repudiation, serta accountability. Keamanan informasi modern tidak berhenti pada CIA Triad saja. Organisasi perlu memastikan setiap pihak dapat diverifikasi, diberi wewenang sesuai kebutuhan, tidak dapat menyangkal tindakannya, dan bertanggung jawab penuh atas aksesnya. Selanjutnya ada ancaman dan kerentanan pada jaringan komputer. Lanskap ini terdiri dari lanskap ancaman cyber konvensional yang dihadapi organisasi. Yang pertama ada malware, terdiri dari virus, worm, trojan, ransomware, spyware yang merusak dan mencuri data. Kemudian ada phishing dan social engineering. Terjadi itu dalam bentuk manipulasi psikologis untuk memperoleh akses atau data sensitif. Kemudian ada denial of service DOS atau DDoS. Terjadi saat membajiri sistem dengan trafik hingga layanan tidak tersedia. Kemudian ada man in the middle atau MITM, yaitu penyadapan komunikasi untuk mencuri atau memanipulasi data. Kemudian ada SQL injection dan XSS, yaitu eksploitasi kerentanan aplikasi web untuk manipulasi basis data. Selanjutnya ada advanced persistent threat, yaitu serangan tersembunyi dan berkelanjutan menyasar target yang spesifik. Kemudian kita akan membahas terkait teknologi keamanan jaringan. Terdapat 4 lapisan teknologi utama dalam arsitektur pertahanan organisasi untuk teknologi keamanan jaringan komputer. Yang pertama, perimeter dan kontrol akses terdiri dari firewall atau NGFW, ada IDS atau IPS, VPN, dan Network Access Control. Kemudian ada proteksi data dan endpoint, terdiri dari enkripsi, itu misalnya AES, RSA, dan ECC. Kemudian ada endpoint detection dan response. Terakhir ada data loss prevention.
Selanjutnya terdiri dari manajemen, identitas, dan akses, yaitu terdiri dari identity dan access management atau IAM. Kemudian ada multi-factor authentication, dan yang terakhir ada privilege access management atau MGMT. Dan yang terakhir, teknologi keamanan jaringan komputer itu terdiri dari pemantauan dan deteksi lanjutan. Itu contohnya SIEM, SOAR, dan Threat Intelligence Platform. Kemudian ada pengamanan data dan arsitektur jaringan organisasi. Adapun klasifikasi data organisasi terdiri dari yang paling utama public, internal, rahasia, dan confidential, atau yang paling sangat rahasia atau restricted. Di mana dasar penerapan kontrol berlapis ini berdasarkan enkripsi, RBAC, dan audit trial sesuai tingkat sensitivitasnya. Tantangan dari klasifikasi data organisasi ini yaitu infrastruktur yang hybrid on-premise atau cloud, dan keterbatasan SDM keamanan cyber, serta kepatuhan lintas regulasi. Prinsip arsitektur dalam pengamanan jaringan yang pertama ada defense in depth, yaitu lapisan berganda dari perimeter hingga data. Ya, misalnya terdiri dari satu lapisan gagal tidak berarti kompromi total. Kemudian ada Zero Trust Network, yaitu never trust, always verify. Artinya jangan langsung percaya, kita harus melakukan verifikasi. Di situ kita harus melakukan verifikasi identitas dan konteks pada setiap permintaan akses. Kemudian prinsip arsitektur pengamanan jaringan yang terakhir yaitu network segmentation. Membagi jaringan, misalnya DMS, internal atau OT, dengan menjadi segmen kecil untuk membatasi lateral movement. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan dan tata kelola keamanan organisasi. Di breakdown dari metodologi siklis, di breakdown dari identify, protect, detect, respond, dan recover. Yang pertama, information security policy. Ini merupakan payung hukum internal yang mengatur perilaku dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Kemudian ada incident response plan, yaitu prosedur terstruktur mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden. Kemudian ada BCP dan Disaster Recovery Plan, yaitu menjamin keberlangsungan operasi pasca insiden keamanan. Selanjutnya ada Security Awareness Training, yaitu membangun budaya keamanan sebagai pegawai human. Kemudian yang terakhir ada Third Party Risk Management, yaitu mengelola risiko keamanan dari mitra, vendor, dan rantai pasok. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan kerangka legal keamanan cyber. Ini berdasarkan dilihat atau dari secara nasional ada UU ITE, ada UU PDP, dan UU KIP, versus internasional itu ada GDPR. Dilihat dari aspek fokus utama dari UU ITE atau UU PDP itu dari legalitas transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, UU KIP transparansi dan hak akses informasi publik, dan dari GDPR perlindungan data pribadi warga Uni Eropa. Dilihat dari cakupan wilayah, UU ITE atau UU PDP berlaku secara nasional di Indonesia, UU KIP secara nasional juga di Indonesia, GDPR berlaku secara ekstrateritorial atau global. Dilihat dari aspek sanksi, dari UU ITE atau UU PDP itu ada pidana penjara dan denda administratif, UU KIP juga ada sengketa melalui Komisi Informasi, dan dari GDPR itu ada denda hingga 4% pendapatan tahunan global. Dan yang terakhir dilihat dari aspek wajib lapor insiden. Kalau UU ITE atau UU PDP itu sesuai UU PDP, kalau UU KIP itu tidak relevan langsung, GDPR wajib lapor dalam 72 jam. Selanjutnya kita akan membahas standar dan strategi keamanan informasi berdasarkan ISO atau IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework 2.0 dilihat dari dua kerangka kerja komplementer. Kalau dari ISO atau IAC, Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISMS yang dapat disertifikasi berbasis siklus Plan Do Check Act. Terdapat 93 kontrol Annex A pada tahun 2022 dalam 4 tema, yaitu organisasional, people, physical, dan technological.
Standar dan strategi keamanan informasi dari ISO atau IEC ini cocok untuk organisasi yang butuh sertifikasi formal demi kepercayaan pihak ketiga. Kalau dari sudut NIST Cyber Security Framework 2.0, kerangkanya bersifat kerja sukarela dan fleksibel, di mana membantu organisasi mengelola risiko keamanan cyber. Terdapat 6 fungsi inti: govern, protect, respond, identify, detect, dan recover. Untuk NIST ini cocok untuk panduan strategis dan pemetaan risiko adaptif terhadap profil organisasi. Kemudian kita akan membahas desain model keamanan cyber atau threat modeling. Terdapat 3 metodologi utama untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman sejak tahap desain. Yang pertama ada STRIDE. Itu misalnya Microsoft, klasifikasi ancamannya spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Kemudian ada DRAT, itu scoring prioritas ancaman. Bentuknya ada damage potential, reproducibility, exploitability, affected users, dan discoverability. Dan yang terakhir ada PASTA. Dalam bentuk risk-centric, terdapat 7 tahap, yaitu definisi tujuan bisnis, ruang lingkup teknis, dekomposisi aplikasi, analisis ancaman dan kerentanan, attack modeling, dan terakhir analisis resiko dan dampak. Ini merupakan risk mapping atau pemetaan risiko atau tingkatan. Di sini risiko dicari dengan kemungkinan atau likelihood dikali dampak atau impact-nya. Terdiri dari 4 tingkat, di mana tingkat paling rendah yaitu rendah dan yang sangat tinggi. Di mana yang paling rendah kali rendah itu risikonya sangat rendah, kemudian yang sangat tinggi dikali sangat tinggi risikonya ekstrem. Adapun tahapan model keamanan berbasis risiko ini dibagi jadi 6 tahapan. Yang pertama identifikasi aset, identifikasi ancaman kerentanan, kemudian analisis dan evaluasi risiko, penentuan perlakuan risiko, implementasi kontrol, dan yang terakhir pemantauan yang berkelanjutan. Kemudian kita akan membahas pengembangan model keamanan cyber lanjutan. Terdapat 4 pilar model keamanan modern menuju cyber resilience. Yang pertama Zero Trust Architecture, yaitu verifikasi eksplisit setiap akses least privilege dan asumsi atau asumsi breach secara terus-menerus. Kemudian ada SOC dan threat hunting, yaitu pemantauan 24/7 berbasis SIEM atau SOAR, ditambah pencarian proaktif ancaman tersembunyi. Kemudian ada AI dan machine learning. Itu meningkatkan deteksi anomali dan respons insiden, namun juga berpotensi disalahgunakan atau disebut dengan adversarial AI. Kemudian ada cyber resilience, yaitu kemampuan tetap beroperasi dan pulih cepat pasca insiden, di mana ini akan terintegrasi dengan business continuity. Selanjutnya, kita akan membahas ancaman keamanan khusus sistem AI. Diadopsi dari AI atau LLM memperluas attack surface dengan ancaman berbeda dari sistem TI konvensional. Yang pertama ada data poisoning, yaitu manipulasi training data untuk merusak akurasi atau menanam backdoor. Kemudian ada adversarial attack, yaitu input termodifikasi halus untuk mengecoh model tanpa terdeteksi. Kemudian ada model extraction, yaitu duplikasi model via pengamatan pola response query. Kemudian ada model inversion, yaitu menyimpulkan data pelatihan asli termasuk data pribadi. Kemudian ada prompt injection, manipulasi instruksi untuk melewati guardrail LLM. Kemudian ada insecure output handling, yaitu output model dieksekusi tanpa validasi, misalnya XSS atau SQLI turunan. Dan yang terakhir ada supply chain risk atau kerentanan dari model pre-trained, library, atau dataset pihak ketiga. Adapun kerangka mitigasinya itu dengan menerapkan NIST AI RMF, OWASP TOPS 10 LLM, kemudian menggunakan ISO atau IEC 42001. Berikut simulasi implementasi dari studi kasus sistem AI.
Hipotesisnya adalah terdapat fraud detection model dan chatbot LLM berbasis RAG. Yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi dan penilaian risiko. Kita harus melakukan inventarisasi aset kritis, misalnya dari dataset, model, API, sistem prompt, kemudian akan teridentifikasi risiko prompt injection dan adversarial attack pada level tinggi hingga ekstrem. Langkah kedua, kita harus melakukan perancangan kontrol keamanan dengan melakukan validasi data pelatihan, guardrail input-output, adversarial robustness testing, kemudian rate limiting API, differential privacy, dan logging via SIEM. Langkah ketiga, kita lakukan deteksi dan respons insiden dengan menerapkan tabletop exercise scenario prompt injection. Kemudian SOC mendeteksi anomali, menonaktifkan RAG terdampak, forensik log atau log, notifikasi ke otoritas PDP. Dan yang terakhir, kita lakukan evaluasi berkelanjutan. Dengan menerapkan lessons learned, pembaruan model enchantment AI, retraining atau fine-tuning, audit kepatuhan sesuai dengan ISO 27001, ISO 42001, dan NIST AIRMF. Selanjutnya kita akan membahas indikator keberhasilan dan akan dibahas rekomendasi strategis yang bisa kita terapkan untuk mengatasi ancamannya. Adapun key performance indikatornya itu yang pertama mean time to detect atau MTTD, kemudian mean time to respond atau MTTR, kemudian jumlah insiden termitigasi sebelum terdampak, selanjutnya tingkat kepatuhan ISO atau IEC 27001, dan yang terakhir hasil Cyber Security Maturity Assessment. Adapun rekomendasi strategis yang diterapkan atau yang perlu diterapkan yaitu integrasikan ISO atau IEC 27001 dan NIST CSF sesuai konteks industri, prioritaskan Zero Trust dan segmentasi jaringan, terapkan privacy dan security by design sejak awal, lakukan threat modeling dan risk assessment berkala, rutinkan tabletop exercise dan red team blue team, kemudian adopsi NIST, AIRMF, dan ISO atau ISC 42001 untuk sistem AI, dan yang terakhir investasikan pada security awareness pegawai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan.